warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi bersama Kanana dalam program Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Adik-adik semua, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang peluang majemuk. Nah, jadi adik-adik pastikan menyiapkan alat tulisnya sehingga materi yang Kanana jelaskan hari ini bisa diterima dengan baik dan dicatat. Jika ada poin-poin yang dianggap penting untuk dicatat, baik yang Kanana jelaskan di slide maupun yang Kanana jelaskan secara lisan ya. Oke, baik kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke. Jadi adik-adik semua, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang peluang majemuk, di mana peluang majemuk sendiri itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada peluang saling lepas, kemudian peluang tidak saling lepas, ada peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Jadi selama 4 sesi kita akan membahas satu persatu jenis dari peluang majemuk ini. Nah, jadi di sesi pertama ini kita akan fokus ke jenis yang pertama tadi ya, yaitu peluang kejadian saling lepas. Nah, namun sebelumnya, di tingkat sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peluang suatu kejadian. Jadi Kanana akan reviewkan sedikit ya tentang apa sih yang dimaksud dengan peluang suatu kejadian. Nah, jadi peluang suatu kejadian itu merupakan ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau dari suatu percobaan atau eksperimen tertentu. Nah, di mana nilai peluang ini dinyatakan antara 0 sampai 1 ya, dan diperoleh dari rumus yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Di mana kita ketahui bahwa PA ini adalah peluang kejadian A, NA merupakan banyaknya kemungkinan A, dan NS merupakan total banyaknya semua kemungkinan dari hasil percobaan, atau biasa juga kita sebut sebagai ruang sampelnya ya. Jadi untuk hari ini kita akan fokus mempelajari peluang saling lepas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peluang saling lepas? Nah, jadi adik-adik semua, kejadian A dan B disebut saling lepas jika keduanya tidak mungkin dapat terjadi bersamaan. Jadi dengan kata lain, tidak ada irisan di antara dua kejadian ya. Kemudian, jadi tadi di sini tidak ada irisan ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam diagram Venn, di sini ada kejadian A dan kejadian B, di mana dua kejadian ini tidak memiliki irisan, sehingga bisa kita hitung peluang kejadian A gabung B, yaitu peluang kejadian A kita tambahkan dengan peluang kejadian B. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa perhatikan contoh berikut ini. Dalam dua buah dadu dilempar secara bersamaan, berapakah peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu 4 dan jumlah mata dadu 7? Jadi bisa kita tulis, kejadian A-nya itu merupakan jumlah mata dadu 4, kemudian untuk kejadian B-nya yaitu jumlah mata dadu 7. Nah, kita akan hitung berapakah peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu 4 dan 7 tadi. Oke, jadi bisa adik-adik perhatikan semuanya. Nah, jadi kita akan menentukan dulu berapa kejadian munculnya jumlah mata dadu 4. Jadi adik-adik bisa melakukan teknik list seperti ini. Ini lebih efektif ketimbang kita melist semua setiap ruang sampelnya ya, baru melihat mana peluang kejadian A. Nah, kejadian jumlah mata dadu 4 itu kan diperoleh dari 1 ditambah dengan 3 kan? Oke, kemudian untuk lebih sistematisnya langsung aja adik-adik kita balik aja 3 dengan 1. Itu kan semuanya menghasilkan 4 ya. Nah, kemudian setelah 1 tadi kita lanjutkan ke 2. Nah, biar dapat jumlah 4 berarti dia ditambahkan dengan 2. Nah, hanya 3 kemungkinan ini saja yang menghasilkan jumlah mata dadu 4. Sehingga bisa kita tulis NA-nya yaitu sama dengan 3. Oke, ada 3 kemungkinan kejadian. Nah, dengan langkah yang sama kita akan menentukan berapa jumlah kejadian B. Nah, yaitu jumlah kejadian 7 diperoleh dari, kita mulai dari yang terkecil dulu, 1 dengan 6. Kemudian kita balik lagi, 6 dengan 1. Nah, selanjutnya
kita lanjutkan di 2, yang menghasilkan 7 kan ditambah dengan 5 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita balik lagi 5 dengan 2. Nah, setelah 2 kita lanjutkan ke 3 dengan 4. Nah, kita balik lagi yaitu 4 dengan 3. Nah, hanya ini kemungkinannya saja untuk menghasilkan jumlah dari 7. Sehingga kalau kita hitung kemungkinan kejadiannya, untuk kejadian B itu ada 6 kejadian. Nah, adapun untuk menentukan jumlah ruang sampelnya untuk 2 buah dadu, cara cepatnya adalah sisi dadu kan ada 6 ya, kemudian di soal itu ada 2 dadu. Jadi sisa kita pangkat 2 kan. Berarti kita peroleh hasilnya yaitu 36. Nah, jika dalam suatu percobaan kita mendapatkan 3 buah dadu, maka adik-adik tinggal mengubah pangkat 2-nya menjadi pangkat 3 dan seterusnya. Nah, karena ini hanya ada 2 dadu, jadi di sini hanya pangkat 2 ya. Oke, jadi selanjutnya tinggal kita menentukan peluang kejadian A digabung dengan B atau peluang kejadian A atau B, yaitu peluang kejadian A ditambahkan dengan peluang kejadian B. Nah, ingat tadi peluang suatu kejadian bahwa itu ditentukan dengan rumus NA per NS. Nah, untuk kejadian A berarti NA-nya 3 dari 36, kemudian kita tambahkan dengan peluang kejadian B, yaitu 6 dari 36. Nah, ketika kita mendapatkan operasi penjumlahan pecahan, ingat selalu deh bahwa pastikan penyebutnya itu sama. Maka, karena ini sudah sama, maka bisa langsung kita jumlahkan, yaitu 9 per 36. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, maka boleh kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 9, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 1 per 4. Oke, jadi ini adalah peluang untuk memperoleh jumlah mata dadu 4 atau 7 dari pelemparan 2 mata dadu. Oke, semoga adik-adik semua bisa memahami ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh yang kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 10. Oke, jadi sudah bisa kita bayangkan bahwa untuk NS-nya itu ada 10 bola. Berarti bisa kita tentukan NS langsung yaitu 10 bola ya. Nah, kemudian jika diambil sebuah bola secara acak, nah tentukan peluang terambilnya bola bernomor 2 dan bernomor ganjil. Nah, jadi bisa kita tentukan di sini bahwa kejadian A-nya itu yang bernomor 2. Oke, kemudian kejadian B-nya yaitu bernomor ganjil. Oke, nah tinggal kita tentukan masing-masing kejadiannya. Jadi untuk NA, oke, kita akan menentukan terlebih dahulu berapa banyak kejadian yang bernomor 2. Nah, yang bernomor 2 kan dalam 1 sampai 10 itu hanya ada 1. Berarti langsung saja 1 ya. Nah, kemudian berikutnya menentukan berapa banyak kejadian B, yaitu bernomor ganjil. Nah, jadi kalau misalkan dalam 10 angka, berarti kalau misalkan dibagi 2, ganjilnya itu ada 5, kemudian genapnya itu ada 5 juga deh ya. Oke, berarti bisa langsung kita tulis di sini 5. Oke, kalau misalkan mau dimanualkan, boleh kita tulis yang berjumlah ganjil kan ada yang bernomor ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, nah tinggal kita menentukan peluang masing-masing. Peluang kejadian A digabung dengan peluang kejadian B. Berarti tinggal kita menghitung berapa peluang A kemudian ditambahkan dengan berapa peluang B. Nah, jadi kita ketahui NA yaitu sama dengan 1, berarti peluangnya 1 dari 10. Karena ada 10 bola tadi ya, ditambahkan dengan peluang B, yaitu 5 dari 10. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita peroleh hasil yaitu 6 per 10.
Nah, dari sini kalau kita sederhanakan, kita akan memperoleh hasil sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 3/5. Oke, jadi untuk peluang terambilnya bola bernomor 2 atau ganjil yaitu 3/5. Oke, jadi adik-adik harus perhatikan di sini ya, bahwa meskipun di bagian sini kita bisa menyederhanakannya, tetapi kalau kita menyederhanakannya, kita akan mendapati penyebut yang berbeda. Maka pas bagian sini itu tidak perlu kita sederhanakan dulu ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Soal ketiga, Ayu memiliki seperangkat kartu bridge, kemudian Ayu akan mengambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang Ayu mengambil kartu as atau kartu bernomor 10. Karena perkenalkan dulu ya, kartu bridge itu biasa juga kita kenal sebagai kartu remi ya dek. Atau kalau misalkan ada yang sering bermain general, oke, itu disebut sebagai kartu remi. Namun dalam materi peluang, kartu remi itu kita tidak menghitung yang jokernya ya. Jadi dari kartu remi itu kita hanya mengambil 52 kartu ya. Dimana dari 52 ini terbagi menjadi 4 gambar ya. Dimana terdapat 2 gambar untuk hitam dan terdapat 2 gambar untuk merah. Nah, kemudian setiap gambar diwakili oleh satu kartu as, kemudian angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan bergambar ada 3, yaitu general, king, sama kingnya. Sehingga masing-masing kartu itu terdiri dari 13. Nah, sehingga dari kartu remi ini kita bisa menentukan jumlah ruang sampelnya, yaitu sebanyak 52 kartu. Nah, kemudian terambilnya kartu as. Berarti kejadian A itu, kejadian A itu terambilnya kartu as, kemudian untuk kejadian B yaitu terambilnya bernomor 10. Oke. Nah, sekarang kita tentukan masing-masing berapa banyak kejadiannya. Nah, untuk banyak kejadian yang merupakan kartu as, ingat tadi setiap kartu masing-masing memiliki satu kartu as. Jadi karena ada 4 gambar, jadi jumlah kejadian A-nya yaitu sama dengan 4. Nah, kita lanjut pada jumlah untuk kejadian B-nya, yaitu bernomor 10. Nah, di sini kan tidak dispesifikan gambar apa, jadi konteksnya sama tadi dengan kartu as, bahwa masing-masing gambar itu memiliki kartu bernomor 10. Jadi kita kali 4 sehingga totalnya juga ada 4. Nah, sehingga untuk menentukan peluang terambilnya kartu as atau bernomor 10, jadi peluang A digabung dengan peluang B, yaitu 4 dari 52 kita jumlahkan dengan 4/52. Jadi totalnya yaitu ada 8/52. Nah, sampai di sini adik-adik boleh sederhanakan. Jadi kalau kita lihat angkanya 52 dengan 8 itu sama-sama bisa kita bagi 4. Berarti 8 dibagi 4 dapat 2. Kemudian 52 kita bagi 4, kita peroleh 13. Jadi peluangnya adalah 2/13. Oke. Nah, jadi adik-adik kesimpulan dari materi hari ini tentang peluang kejadian saling lepas, di mana tadi 2 kejadian yang saling lepas itu adalah kejadian yang tidak memiliki irisan. Nah, adik-adik tidak usah khawatir untuk mengidentifikasi apakah dia masuk kejadian saling lepas atau bukan, tinggal lihat kata penghubungnya. Di mana dalam soal itu menggunakan kata penghubung atau ya dek, jadi tinggal identifikasi ada tidaknya irisannya. Nah, berarti kalau ada irisannya, dia masuk peluang kejadian saling lepas. Tinggal kita jumlahkan masing-masing peluangnya. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan jangan lupa selalu budayakan untuk mereview setiap materi yang disampaikan agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan lebih bermakna. Oke,
Sekian dari Kak Nana, sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.